Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segenap jamaah salat maghrib Masjid Imatul Ittihad yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama minimal di dalam hati kita senantiasa terungkap kalimat pujian pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, zat yang memelihara seluruh alam. Dan kita merupakan bagian kecil dari apa yang ada di dalam alam ini. Insya Allah, manakala kita senantiasa dalam memeliharakan Allah, kita akan senantiasa dalam petunjuknya, dalam kehidupan kita, dijauhkan dari hal-hal sifat dan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan segenap pengikut-pengikutnya. Kita yakin insyaallah termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami melanjutkan kajian tentang hadis untuk pengetahuan kita bersama, barangkali ada yang belum memahami tentang apa itu hadis, apa itu sunnah, khobar, athar, kemudian macam-macam hadis dan lain sebagainya. Ini saya membawa buku atau kitab hadis Lisafil Ashir lima Lima'ahidil Muhammadiyah, kitab hadis yang dijadikan buku rujukan di pondok-pondok pesantren Muhammadiyah. Alhamdulillah ini semuanya berbahasa Arab, Bapak Ibu. Tidak ada satupun kalimat atau huruf Melayunya, bahasa Indonesianya, dan gundul tidak ada al-haknya. Jadi pondok-pondok Muhammadiyah alhamdulillah sudah berusaha semaksimal mungkin melalui LP2M, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah, santri-santrinya untuk diajarkan materi-materinya yang berbasis bahasa Arab. Dan ini di Nurul Iman sudah kami praktekkan. Baik Al-Qur'annya, hadisnya, akidahnya, akhlaknya, kemudian Qasasul Anbiya atau tarikhnya, kisah-kisah para nabinya. Minimal ya mengenal banyak mufradat atau kosakata bahasa Arab. Kebetulan ini berkaitan dengan hadis, jadi saya baca, saya tahu. Di bagian yang pertama, ad-darsul awal, tentang pengertian hadis, ta'riful hadis, lughatan wa al-jadid wa jam'u ahadis. Kita sering sekali mendengar kata-kata hadis. Hadis menurut bahasa artinya adalah al-jadid, sesuatu yang baru
bukan yang qadim atau qadim. Kalau qadim itu Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Tetapi kalau hadis menurut bahasa artinya al-jadid, yang baru, yang ada setelah adanya Al-Quran. Wa jam'uhu, adapun jamaknya ahadis. Jadi jangan sama antara Al-Quran yang qadim, yang azali dengan al-hadis. Ini yang menjadi masalah di Majelis Ulama Indonesia. Ada yang mengatakan qala Rasulullah bil Qur'anil hakim. Kemudian wal hadis istilahan, sedangkan hadis menurut pengertian istilah atau terminologi, wa yaitu ma segala sesuatu udifa yang disandarkan ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ma di sini? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kaulin, satu ucapan, berupa ucapan Nabi, dari Nabi sebelum atau hendak tidur sampai Nabi akan tidur kembali, itu menjadi hadis. Karena Nabi itu maksum. Maksum itu artinya terjaga dari sifat-sifat kesalahan. Dan manakala Nabi salah sebagai manusia biasa, maka segera diperingatkan, ditegur oleh gurunya, yaitu Jibril alaihi salam. Makanya ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, segala macam ucapan Nabi itu adalah hadis. Yang kedua, au fi'lin, atau perbuatan Nabi dari sebelum tidur sampai beliau hendak tidur kembali, aktivitasnya kesehariannya menjadi hadis dalam pengertian istilah. Karena tadi kami sampaikan, Nabi itu bukan manusia biasa sebagaimana kita, yang dominasi kesalahan, kekeliruannya lebih banyak daripada kebenarannya. Kalau Nabi justru dominasi kebenarannya, baik dalam hal ucapan maupun perbuatan, lebih banyak, lebih dominan daripada kesalahan atau kekeliruannya. Oleh sebab itu Nabi punya sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, yang tidak dimiliki oleh selain Nabi atau kita sebagai manusia biasa. Kemudian apalagi yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, au taqririn, berupa ketetapan Nabi itu menjadi hadis dalam pengertian istilah. Contohnya apa? Amalan-amalan perbuatan sahabat yang beliau amalkan, yang kemudian Nabi tidak menegurnya, Nabi tidak melarangnya, Nabi tidak menyuruhnya, artinya diamnya Nabi berarti persetujuan Nabi, yang kemudian menjadi ketetapan. Itulah hadis. Al-Quran, bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tetapi amalan atau ucapan sahabat, tapi Nabi tidak melarangnya dan Nabi tidak menyuruhnya, Nabi membiarkannya. Seperti sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah qoblal maghrib 2 rakaat, ba'dal maghrib 2 rakaat. Itu adalah amalan sahabat.
yang Nabi mendiam. Kemudian sifatin atau sifat-sifat Nabi. Nabi memiliki sifat-sifat, ya, itu tadi, siddiq, amanah. Nabi itu amanah. Nah, sifat amanah Nabi menjadi hadis, menjadi perbuatan yang harus kita contoh, harus kita ikuti, dan harus kita teladani. Sifat-sifat Nabi, bahwa Nabi adalah seorang yang sangat penyayang, maka itu menjadi hadis dan harus kita teladani dan harus kita contoh. Nabi itu sayang pada anak-anak kecil, sebagaimana dalam hadis dikatakan ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba cucunya Hasan dan Husain naik ke punggungnya. Kira-kira kalau kita itu terus dolanan nang dhuwur punggung, di punggung kita, nah kita sebagai manusia biasa kayaknya mandan-mandan cengkel kok ganggu bagi bocah ya, aduh masih maluti dan lain sebagainya. Tapi Nabi justru apa? Mengangkat Hasan dan Husain itu cucunya, meletakkan di sebelah kanannya, mendudukannya, dan Nabi melanjutkan sholatnya. Barangkali suatu saat kita sedang sholat, tiba-tiba anak kita atau cucu kita kemudian namplok di pundak kita, di punggung kita, ya ikuti. Jangan kemudian kita membatalkan sholat, kasihkan ke ibune, anaknya bu, ganggu bagi sholat ya, malah batal sholat TKP. Tapi apa? Diangkat, diletakkan di sebelah kanannya, kemudian Nabi melanjutkan sholat. Wa min hadza ta'rifi nafhamu annal hadisa wa kullu ma yunqalu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi. Dari takrif atau pengertian ini, nafhamu, kita bisa memahami, annal hadisa, bahwasanya hadis, wa kullu ma yunqalu, segala sesuatu yang dinukil itu diambil, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i ahwali, pada seluruh ahwal keadaan Nabi. Jadi seluruh tingkah laku, sikap, pola, dalam bahasa kitanya, Nabi itu adalah hadis. Nabi adalah orang yang murah tersenyum, orang yang sumeh, bahasa Jawa. Ketika bertemu dengan orang lain, senyum, salam, sapa, 3S, senyum. Maka Nabi mengatakan at-tabassumu shadaqah, senyum adalah shadaqah. Shadaqah sing paling enteng di Bapak Ibu, malah kadang-kadang diajak senyum malah menguat. Itu sifat Nabi, ahwal keadaan Nabi, termasuk dalam hal berpakaian dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk hadis Nabi. Nabi ketika makan tentu menggunakan atau mengambil sesuatu dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Kemudian duduk tidak dengan berdiri. Itulah hadis yang kemudian nanti dilanjutkan dengan apa itu sunnah. Min jami'i ahwali, cara Nabi dalam berjalan itu juga ahwal, keadaan Nabi. Disebutkan di dalam hadis, Nabi itu nek cara Jawane mlakune mboten klemet-klemet. Kadang-kadang nanti bocah sing klemet-klemet kok.
Jampora semangat teman ya. Itu bukan cara jalan Nabi. Nabi jalannya sigap tegak, tengginas. Bahkan dikatakan, ketika Nabi datang itu suara kakinya itu sampai menggetarkan musuh-musuh. Saking tegak dan tegasnya Nabi. Disebutkan seperti batu jatuh dari gunung. Jadi Nabi itu buatan lembat-lembat, buatan gaya-gaya. Itu ahwal haliah Nabi yang harus kita contoh, kita teladani. Oleh sebab itu pantas kalau kemudian orang-orang di sana di Arab Saudi itu orangnya tegas-tegas, sigap-sigap, cepat, buatan lembat-lembat atau yang mereka. Orang Indonesia dan alon banget apa-apa. Kalau kadang-kadang protes itu Bapak Ibu, apalagi melayani orang lain. Kadang-kadang kita nabung ke bank, ke BRI, melayani satu orang aja saya lihat sampai 20 menit, bahkan 20 menit. Bahkan sebelum saya kalau nate ngadeg langsung tak enggak lama sekali. Karena kebiasaan cepat, tegas, tanggap itu adalah sifat-sifat Nabi. Demikian tentang pengertian hadis sebelum saya membaca tentang teks atau matan-matan hadis. Yang kemudian ta'rifus sunnah. Ada hadis, ada sunnah. As-sunnatu lughatan hiya as-siratu wat thariqatu. Sunnah menurut bahasa adalah jalan, as-siratu wa thariqatu, jalan dan cara. Jalan, siratun jalan, thariqah cara. Wa dzakara as-Suyuti itlaqan as-sunnatu fi syar'i faqal yaqul labdu sunnatu ala ma ja'a manqulan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam alal khususi bayanan li kitabi Allah. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa sunnah wajib menjadi syariat. Itulah kon. Kemudian lafaz sunnah itu semestinya alam maja amangkulan diambil atau datang dari apa yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala khususin secara khusus, secara spesifik. Bayanan di kitabi menjadi penjelas bagi kita. Maksud Bapak Ibu, sunnah itu wajib dinukil, diambil secara khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang fungsinya bayanan li kitabi Allah, menjadi penjelas atau tidak menjadi penjelas bagi Al-Quran. Contoh Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat Al-Quran kita tidak pernah mendapatkan satupun ayat yang menjelaskan tentang kaifiyah sholat. Tata caranya sholat itu Allah tidak jelaskan, hanya memerintahkan saja. Ini apa nih? Ken zakat, ken puasa, ken sholat, ken haji. Tapi bagaimana kaifiyahnya, tata caranya, itulah bayanan di kitabi Allah menjadi penjelas adalah sunnah. Makanya Nabi mempraktekkan, oh cara sholat saya ini begini. Allah menyuruh, tapi ini kamu lihat. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Zakat, oh Allah menyuruh tentang zakat, tapi caranya begini, waktunya dan lain sebagainya, jumlahnya, nisabnya, haulnya dan lain sebagainya. Maka sunnah itu wajib
mangkulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khususin bayanan di kitabi aula, atau juga tidak, artinya bisa jadi tidak menjadi penjelas daripada Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian indal ulama'il hadis, sunnah menurut pengertian ulama-ulama ahli hadis, bi annaha tatluqu ala ma atharu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyatin. Hadis atau sunnah itu adalah tatluqu ala kulli ma atharu, wajib diambil dari segala apa yang menjadi akar bagi Nabi. Akar itu perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyatin, sifat-sifat khalqiyyah, aw khuluqiyatin aw siratin, sifat-sifat kemanusiaan, itu menjadi hadis atau sunnah. Contoh sifat-sifat kemanusiaan, Nabi memiliki sifat penyayang, itu contoh. Kemudian Nabi memiliki sifat-sifat khalqiyah, yaitu berupa suka menolong dan membantu orang lain. Maka manakala kita mengikuti itu, kita memiliki sifat jiwa penolong dan suka membantu orang lain, berarti sama halnya kita mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sebatas dalam hal ucapannya, tetapi dalam hal perbuatannya. Kemudian sifat-sifat khalqiyah yang lain, Nabi memiliki sifat bahwa beliau adalah pemaaf. Tidak perlu Nabi mengatakan bahwa pemaaf adalah begini akan mendapatkan ini, boleh. Dengan sifat khaliyah Nabi yang beliau adalah seorang pemaaf, maka itu adalah sama halnya dengan hadis Nabi. Yang ini harus kita teladani. Awsiratin, atau cara yang Nabi lakukan dalam menggapai sesuatu. Satu contoh Bapak Ibu semuanya, Nabi sebagai manusia biasa, di satu sisi dia memiliki nafsu, beliau suka dengan perempuan, dan ketika beliau senang suka dengan perempuan, kemudian beliau ingin mendapatkannya, maka beliau dalam mendapatkannya melalui khitbah, meminang dulu, ta'aruf dulu. Setelah khitbah kemudian ya melaksanakan akad nikah. Ada saksi, ada orang saksi, ada wali, kemudian ada syarat rukun yang lain, mahar, sama sekali. Kemudian barulah Nabi kemudian memiliki wanita yang dia suka. Itulah yang disebut dengan awsirati, cara Nabi dalam mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Sawa'un akana dzalik qoblal ba'satin aw ba'da, qoblal ba'tatin aw ba'da, baik itu dilakukan oleh Nabi sebelum diutus menjadi Nabi
atau sesudah diutus atau diangkat menjadi nabi dan rasul. Umur pinten Bapak Ibu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Wonten sing kemutan 40 tahun. Jadi 40 para selawe apa 19 tahun ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Usia 40 secara psikologis, emosional bagi manusia adalah usia yang paling matang, mampu mengendalikan emosi atau nafsu. Sebab di dalam jiwa manusia itu ada 3 komponen Bapak Ibu yang harus kita kendalikan ketiga-tiganya. 1. Nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak kepada kejelekan, keburukan. Oke. Orang kadang-kadang terhina, dihinakan, kemudian tergelincir kepada perbuatan yang maksiat, itu ya karena nafsu, tidak mampu mengendalikan nafsu. Pantas inna nafsa la'amaratun bisu'i. Nafsu senantiasa mengajak pada keburukan, kejelekan, kejahatan. Kon apik berubah. Kemudian komponen yang kedua dalam setiap manusia itu ada akal. Akal itu kalau ditulis dengan bahasa Arab, coba panjenengan tingali ain, qaf, lam, aqdun. Yang kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab, saya punya kamus Al-Muhit, itu artinya pengikat. Akolah, akal, bahasa Indonesianya akal, akdun. Anta akil, kamu punya akal kan? Artinya pengikat. Akal inilah yang sesungguhnya harus menjadi pengikat bagi nafsu. Namun dicorakan, dilepas nafsunya, harus dikendalikan, diikat oleh akal. Oh neka itu ya pantas ya. Oh ngesuk anak karmapal medu apa ya, deleng badile langkasing sholat kalau sampai di sholat jamaah khilafe Singapura kok. Nah, berarti akalnya tidak bisa mengendalikan dalam suasana apapun. Malah yang sedih saya itu ya pas sholat itu dangdutan, musikan, berarti belum bisa mengendalikan akal. Kemudian yang ketiga komponen dalam setiap manusia itu adalah hati, qalbun, jamaknya qulubun. Saya Sunda nama quluban. Quluban pan di qulub, diwalak-walik. Qalaban artinya membalik, yang qalibu ya, qalban, qulbun, qulubun jamaknya. Cara Jawane quluban kok diwalak-walik. Ini apa nih? Maem quluban ora diwalak-walik ya ora enak. Justru enaknya ketika dibolak-balik. Untuk nampas qalbun, hati. Hati itu pasti setiap detik, setiap menit kita membolak-balik. Ngaji apa ya? Lah sing sifat masuk lah bolak masuk nunggu bae. Kae sing nang Cilacap bae lah, sing akeh kancane. Mangkat bae lah. Daripada nang rumah, nah, bolak-balik itu pasti itu. Nah, inilah maka nafsu, akal, hati harus dikendalikan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang mampu mengendalikan, sehingga beliau disebut dengan anta abdan mukhtaran qad wa'adallahul jannah. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada suaminya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat dengan sifat-sifat kesehariannya dibandingkan dengan orang lain. Karena Aisyah satu-satunya orang yang 24 jam
terus sama baginda Rasulullah SAW. Oh, dia ngomong dari cara Jawa. Aku tidak tambah aku kayak sedang panas aja atau makanya sampai Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ya Rasulullah, anta abdan muhtaran qad wa'adallahu bil jannah. Engkau adalah hamba yang terpilih yang telah Allah janjikan surga untukmu. Dimana anda sholat bulan lain, kenapa engkau masih saja setiap malam sholat ya Rasulullah? Masih senantiasa sholat malam yang lain. Jawab Nabi ketika ditanya, dikomentari oleh Aisyah, afala amdan syakura, apakah tidak boleh kalau saya menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian al-farqu bainal hadis was sunnah. Apa bedanya antara hadis dengan sunnah? Yang pertama, anna sunnata maruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, ammal hadis bahwa ma yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Amal hadis, sedangkan hadis bahwa ma yaqulu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Nabi katakan. Ini bedanya. Jadi kalau sunnah itu baik ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, tetapi kalau hadis hanya ucapannya saja. Yang kedua, anna sunnata a'amma minal hadis, bahwa sunnah lebih umum daripada hadis. Wa anna sunnata ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'un akana dzalik qabla al-bu'tsati aw ba'da. Ini beda. Sunnah lebih umum daripada hadis, karena sunnah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat Nabi, sifat khalqiyah dan cara-cara Nabi yang beliau praktekkan baik sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, atau ba'daha, atau setelah diutusnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Matan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini saya sangat-sangat bersyukur. Ini LP2M, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah, sudah menerbitkan buku ajar untuk pondok-pondok pesantren Muhammadiyah yang berbahasa Arab plus gundul tidak ada Jakarta. Insya Allah ke depan santri-santri Muhammadiyah itu jago baca kitab gundul atau kitab Quran yang sekarang ini memang langka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada pembacaan tentang hadis-hadis Nabi. Yunapunten niki kula namung maos nggih Bapak Ibu nggih, baca kitab hadis. Adapun nanti yang berkaitan dengan hukum yang lebih rojiknya itu adalah nanti di kajian tarjih itu. Tujuan saya ya supaya minimal tahu, oh ya itu ada hadisnya, oh ya ternyata itu ada. Saya pernah mendengarkan. Adapun nanti yang berkaitan dengan ibadah, ya tentunya kiblat kita adalah kepada hasil tarjih Muhammadiyah yang kajian khususnya oleh Haji Muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai anha pada Aisyah. Kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safari wa yutimmu wa yasumu wa yuftir. Kata Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya yaksuru fi safarihi wa yutimmu, mengqashar salat, ada kalanya beliau tidak mengqashar salat dalam perjalanan. Yasumu wa yuftiru, kadang-kadang beliau juga puasa, melanjutkan puasanya. Wa yuftiru, dan kadang beliau juga membatalkan puasanya. Oleh sebab itu, manakala kita mendapatkan konten piantun sing sabut safar, perjalanan jauh, kok kemudian dia tidak mau mengqashar sholat, tidak mau membatalkan puasanya, ya apa-apa. Rawahu Ad-Darqutni, meriwayatkan hadis ini Imam Ad-Darqutni. Wa rawatuhu siqqatun, riwayatnya itu siqqah. Siqqah itu kuat, berarti dijamin kesohihannya. Ila annahu ma'dudun wa mahfudun an Aisyah min fi'liha wa qalat innahu la yasubbu alayya. Tetapi juga illa annahu, para perawinya di samping siqah dapat dipercaya, hanya saja hadis ini adalah maklul. Maklul itu ada cacat, ada illah. Adapun yang mahfud, wa mahfudun an Aisyah min fi'li, sedangkan yang mahfud, yang terjaga atau yang tidak maklul, itu adalah yang ditinggalkan oleh Aisyah dari perbuatan-perbuatan. Kemudian dia berkata, wa qalat innaha la yasukku alayya, manakala tidak memberatkan. Pertanyaannya, lebih baik mengqashar, membatalkan puasa, atau tidak mengqashar dan tidak membatalkan puasa? Kalau dilihat dari matan hadis ini, lebih baik mengqashar dan membatalkan puasa daripada tidak mengqashar sholat dan tidak membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa Ibnu Abbasin, hadis riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai anhuma kepada keduanya, yaitu Ibnu Abbas dan Sayyidina Abbas. Qal, ia berkata, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yaksur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqashar sholatnya tis'ata asyara, pada atau selama 19 hari dalam perjalanan. Wa fi lafdin, dalam satu lafaz, bimak kata tis'ata asyara yauman. Dalam lafaz yang lain dikatakan ketika di Makkah juga 19 hari. Contoh ngaten Bapak Ibu, barangkali panjenengan sedang bertugas
dinas, misalkan diklat selama sebulan gitu. Nah, boleh selama panjenengan diklat di sana, misalkan di Jogja atau di Bandung, itu tidak sholat sebagaimana dalam keadaan mukim di tempat tinggal kita ini, tetapi boleh dalam keseharian sholatnya di qashar. Oke, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nek sing telu 1,5 boten. Oke, illa kecuali maghribah, sholat maghrib atau sholatil subhi, kecuali sholat subuh dari serbangan yang tenang asar. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, wa fi riwayatin di Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud sab'ata asarotah 17 hari. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud. Tapi dalam hadis riwayat Imam Bukhari 19 hari, 19 ya siang malam maksudnya. Kemudian wafil ukhra, dalam hadis yang lain dikatakan khamsa asarota yauman, 15 hari. Nah, ini menurut As-Syaikh Imam Nasiruddin Albani di dalam footnote-nya, ini hadis kesemuanya adalah sahih, baik dari Imam Bukhari maupun Abu Dawud. Artinya ketika kita dalam perjalanan suatu kegiatan dan kita tidak bertujuan menetap atau pindah tempat tinggal, maka boleh mengqashar sholat. Kemudian walahu, dan dalam hadis yang sama an Imran bin Husain, riwayat dari Imran bin Husain, tamaniyata asarota, 18 hari. Walahu an Jabir, dan juga demikian hadis yang senada dengan apa yang diriwayatkan tadi dari Ibnu Abbas, an Jabir radhiyallahu an, aqoma bi Tabuka isrina yauman. Rasulullah ketika bermukim di Tabuk. Tabuk itu nama provinsi Bapak Ibu. Oke, atau Riyadh, Makkah, Madinah, kemudian Damam, Tabuk itu nama provinsi. Aqoma bi Tabuka isrina yauman yahsuru sholata. Menurut riwayat Jabir bin Abdullah bahwa Nabi ketika di Tabuk mengqashar sholatnya selama 20 hari. Warwatuhu siqqatun, riwayatnya adalah siqqah atau intinya ketika kita masih dalam perjalanan atau musafir, maka kita dibolehkan untuk kesehariannya mengqashar sholat, asal lampun tahunan. Naik tahunan apa ya Udi? Satu contoh, para TKI baik yang di Taiwan, di Hong Kong, di Brunei, di Arab Saudi, nangkana rong tahun apa ya, dina masa sholatnya terus. Kemudian satu hadis lagi, wa an Anasin radhiyallahu an, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridai anhu padanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asr. Bahwa Rasulullah SAW apabila berpergian idza tahala qabla an tazigha syamsu,
sebelum matahari tergelincir, artinya belum masuk waktu zuhur. Akhara dhuhra ila waqtil asri, maka Rasulullah mengakhirkan sholat zuhur kepada sholat asar. Jadi, Bapak Ibu, Rasulullah manakala beliau hendak bepergian jauh, kok tindakipun atau perginya Rasulullah belum masuk waktu zuhur, maka Rasulullah mengakhirkan sholat zuhur, menarik sholat zuhur kepada sholat asar. Summa nazala wa jama'a bainahuma. Kemudian beliau menjamak keduanya, baik duhurnya dengan asarnya. Fa in zahat samsu qabla ayyar tahila sholat duhur. Namun jika Rasulullah bepergiannya setelah tergelincirnya matahari atau sudah masuk waktu zuhur, maka Rasulullah melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian menyatukan, menarik sholat asar kepada sholat zuhur. Summa rakiba, kemudian baru Rasulullah menaiki kendaraan. Inilah yang disebut dengan jamak takhir dan jamak takdim. Jadi kalau sudah masuk waktu, ya tidak boleh kita kemudian lihat jamak takdim. Paham Bapak Ibu? Waktu zuhur sudah masuk, kita mau pergi ke Bandung, kok kemudian niat menjamak takhir. Nah, itu yang tidak boleh. Harusnya melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian yang asar ditarik kepada yang zuhur. Tetapi kalau bepergiannya sebelum sholat zuhur, nah yang zuhur ini ditarik ke sholat asar. Itulah ketentuannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Al-Hakim, dan pada riwayat Imam Al-Hakim fi arba'ina, di dalam kitab Sahih Arba'in, fi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Inilah hadis yang mudah-mudahan minimalnya bagi kita semuanya, manakala kita barangkali mendapati hal yang demikian, oh ya, wis tahu, sudah pernah mendengarkan, itu ada hadisnya. Saya tadi membaca Bapak Ibu di tarjih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sholat jamaah, sholat kosong. Jadi dalam pertemuan yang lalu Pak Haji Saiful Anam pernah bertanya itu mengenai sholat yang boleh dijamaah itu berapa, manakala kita bepergian jauh berapa kilo. Kita panggil masa marijuana kerja dijamaah rawatan simak. Menurut jumhur para ulama ahli fikih, min jama'il ulama'il fuqaha, ini kesepakatannya 81 km baru boleh dijamaah.